kubur pun terbuka. Yesus jaya, haleluya, atas maut dan dosa. Yesus hidup, haleluya, dan menang selamanya. Puji Dia, haleluya, puji kuasa dan kasih-Nya. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala di edisi yang ke-193. Hari ini Selasa 8 Desember 2020. Kita mengawalinya dengan Yesus bangkit, haleluya, Kidung Jemaat 193. Sebuah lagu yang jarang kita nyanyikan, tetapi ini lagu yang tidak susah sebetulnya untuk dinyanyikan. Dan lain waktu ketika liturgi kebangkitan itu kita rayakan, kita bisa menyanyikan kembali lagu ini, Yesus bangkit, haleluya. Sebuah pujian, sebuah sukacita karena tahu, menyadari, beriman bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Karena itu mari bersama-sama kita bersukacita untuk menyambut firman dari Dia yang sudah bangkit dan memberikan keselamatan untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih yang berkarya bagi kami, memberikan keselamatan dengan salib, kematian, dan kebangkitan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu, firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mendengarkan bukan hanya dengan telinga kami, tetapi dengan hati kami, sehingga firman itu sungguh hidup di dalam kehidupan kami melalui tingkah laku perbuatan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di malam hari ini adalah pentahbisan imam. Dan kita mendasarinya dengan Keluaran 29 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Ada 3 ya, lembu jantan, 2 domba jantan. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod dan baju efod, serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Kita melihat sahabat GKI Gunung Indah dikasihi Tuhan, Musa adalah penahbis imam pertama. Dan ia tentunya juga adalah imam yang pertama yang tanpa ditahbiskan karena dipilih langsung oleh Allah. Karena dia juga dari keturunan Lewi. Harun saudaranya keturunan Lewi, Musa juga keturunan Lewi. Anak-anaknya Harun itu akan menjabat jabatan imam. Imam besarnya adalah Harun pada waktu itu. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Lewi memang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu Harun dan anak-anaknya mendapat tugas menjabat jabatan imam.
Imam itu bertugas mengurusi kebutuhan umat manakala mereka berkaitan atau berurusan dengan Tuhan. Apa itu? Yaitu segala sesuatu yang terkait dengan misalnya syukur umat pada Tuhan, maupun yang terkait dengan pemulihan hubungan mereka dengan Tuhan karena suatu dosa yang harus kembali kuduskan, atau juga pemulihan hubungan dengan sesama. Nah, para imam lah yang bertugas untuk memulihkan itu. Nah, karena mereka terhubung erat dengan Tuhan, maka hidup mereka harus dikuduskan. Dalam arti apa? Kudus itu dikhususkan, dipisahkan dari yang lain, ya. Dan pengkhususan itu melalui tindakan-tindakan tertentu yang kita baca selama beberapa waktu ke depan. Dari kemarin persiapan baju, ya, terus kemudian hari ini penapisan, dan mulai besok kita akan melihat perlakuan-perlakuan khusus itu. Dan para imam pertama ini ditahbiskan Allah melalui tangan Musa sebagai pribadi yang memang dipilih Allah untuk menyampaikan semua pesannya kepada Israel. Seolah Musa itu adalah imam yang pertama, ya. Dan kemudian ia menunjuk secara khusus Harun dan anak-anaknya. Apa maknanya bagi kita, sahabat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan? Perlu sahabat GKI Genuk Indah ketahui bahwa setelah kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya dalam diri saya dan saudara ada 3 jabatan yang dimiliki. Dari sekolah minggu sudah diberitahu ini, ya. Jabatan sahabat GKI Genuk Indah termasuk saya adalah sebagai raja, kita belum bahas itu. Kemudian nabi, kita juga tidak bahas di sini. Dan yang ketiga ini yang kita bahas pertama karena terkait dengan bacaan kita, ya, imam. Ya, jadi jabatan kita adalah raja, nabi, dan imam. Nah, sebagai imam, maka sahabat bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Kristuslah yang sudah menguduskan kita sehingga kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di perjanjian baru ada tanda, ada lambang apa? Tabir bait Allah terbelah 2. Siapapun bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, tidak lagi melalui imam di bait Allah. Karena itu tugas jabatan imam itu sudah diberikan langsung kepada setiap orang percaya. Tapi, sahabat GKI Genuk Indah, perlulah bagi kita untuk mengawas-awasi kehidupan kita. Jangan sembrono sehingga kemudian akhirnya kita kehilangan kekudusan. Ya, karena yang paling penting dari hidup sebagai imam itu adalah kekudusan. Kalau tidak, akan ditolak. Memang Tuhan Yesus menguduskan saya dan saudara. Tetapi kalau kita tidak memelihara itu, hati-hati. Hal yang sama juga bisa terjadi, yaitu apa? Kematian. Jangan sampai kita putus, kita terlepas dari Sang Kristus yang sudah menguduskan kita. Waspadalah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, selalu ingatkan kepada kami, karena kami bisa langsung berjumpa dengan Engkau, berhadapan dengan Engkau, berbicara dengan Engkau langsung. Tidak perlu membutuhkan pengantara lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kami pun menjadi sebuah standar. Apakah hidup kami terus berada di dalam kekudusan yang sudah Tuhan Yesus berikan? Karena itu Engkau tolong ya Tuhan supaya kami waspada, menjauhkan diri dari kehidupan tercela. Dan ketika terjatuh, kami cepat datang kepada Tuhan untuk masuk ke dalam pengampunan dan pertobatan. Tolong kami supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan, kita akhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 193, Yesus Bangkit Haleluya. Karena ini hanya satu bait, kita nyanyikan kembali baitnya ini yang pertama. Yesus bangkit haleluya, kubur pun terbuka. Yesus jaya haleluya atas maut dan dosa. Yesus hidup haleluya.
selamanya. Puji Dia, haleluya, puji kuasa dan kasih-Nya. Puji kuasa dan kasih-Nya. Tetap hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Sampai jumpa kembali besok hari, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.